Usai Amerika Serikat abstain dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata di Gaza, Palestina, Zionis Israel dikabarkan marah. Diketahui selama ini Amerika menjadi pendukung pemerintahan Zionis Israel dalam melakukan kejahatan genosida di Palestina. Bagaimana nasib Gaza pasca diadopsinya resolusi gencatan senjata oleh Dewan Keamanan PBB? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Mas Hasib, selamat malam. Ya, suaranya belum terdengar, Mas Hasib. Apakah sudah di-unmute? Ya, selamat malam Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Hasib. Mas Hasib, menurut Anda apakah resolusi Dewan Keamanan PBB agar Israel menghentikan agresinya ke Palestina akan dituruti oleh Israel? Ya, yang pertama tentu kita harus bersyukur dan menyambut baik resolusi yang sangat bersejarah ini. Karena akhirnya setelah 6 bulan dan persisnya setelah melewati 172 hari, akhirnya Dewan Keamanan PBB bisa menyepakati sebuah resolusi yang sangat penting, yaitu meminta Palestina atau Hamas dan Israel untuk segera memberlakukan gencatan senjata dalam waktu yang secepat-cepatnya, sekaligus melepaskan sandera tanpa syarat, dan yang terakhir memperluas jangkauan bantuan kemanusiaan. Nah, tentu memang pertanyaan politiknya adalah bagaimana setelah resolusi ini diberlakukan. Saya melihat Mas Kevin, secara politik mungkin resolusi ini tidak akan langsung berdampak secara cepat dalam krisis kemanusiaan di Palestina hari ini. Mengingat kita tahu sikapnya Israel justru menentang, dan seakan-akan dia yang memegang power, dia yang memegang kendali. Dan kita lihat bersama-sama setelah Amerika tidak memveto resolusi ini, maka kemudian Israel mengambil langkah untuk menghentikan rencana kunjungan delegasinya yang akan datang ke Amerika. Jadi ini menandakan bahwa mungkin di tingkat lapangan Israel dalam sehari 2 hari ini akan tetap melakukan rencana-rencana penyerangan. Tapi justru saya melihat secara politik resolusi ini akan memberikan tekanan secepat mungkin, terutama kepada jajaran politik internal Israel. Karena resolusi ini pada akhirnya secara politik membuat Israel secara negara, secara umum itu berada di dalam isolasi masyarakat dunia. Kalau Israel melawan, maka berarti dianggap melawan masyarakat dunia, dan tentu saja Israel tidak akan sebulat itu. Nah, oleh karena itu yang pasti resolusi ini akan berdampak kepada pemerintahan darurat perang yang dipimpin oleh Netanyahu, atau persisnya kepada Netanyahu dan orang-orang sekitarnya yang bersikeras melaksanakan, merencanakan operasi-operasi perang termasuk di wilayah Rafah, Mas Kevin. Ya, Mas Hasib, tapi kenapa ya kali ini Amerika abstain gitu dalam resolusi Dewan Keamanan PBB setelah sebelum-sebelumnya selalu melakukan veto? Ini menjadi pertanyaan Anda juga tidak, Mas Hasib? Sebelum ke sana ada beberapa yang bisa menjadi jawaban dari pertanyaan Mas Kevin ini. Tapi saya ingin memberikan view-nya secara lebih luas. Hari ini yang terbaru, perubahan sikap Amerika itu bukan hanya ditunjukkan oleh Joe Biden dari Partai Demokrat. Justru kita melihat pernyataan terbaru juga disampaikan oleh Donald Trump yang berangkat dari basis Republik. Secara karakter politiknya selama ini justru lebih kompatibel dengan Netanyahu. Saya ingin mengatakan pergeseran politik yang sekarang terjadi di Amerika bukan hanya ditunjukkan oleh Joe Biden sebagai presiden dari Demokrat, tapi juga mulai disuarakan, disampaikan oleh Trump, yang bahkan menurut Trump mestinya Israel segera menghentikan serangan-serangan yang sangat keras seperti ini. Maka pertanyaannya seperti yang disampaikan oleh Mas Kevin adalah apa yang membuat Amerika melakukan perubahan politik luar negeri yang cukup signifikan seperti ini. Yang pertama, saya melihatnya tentu Amerika akan melihatnya dari sisi basis nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, demokrasi yang selama ini dikampanyekan ke dunia. Saya sendiri melihat kalau ini terus terjadi perang dilakukan oleh sekutu Amerika sendiri, maka Amerika akan kehilangan muka, akan kehilangan legitimasi untuk menjadi sebuah pelopor contoh bagi nilai-nilai modern yang terkait dengan demokrasi, kemudian menghargai kebebasan dan lain sebagainya itu. Itu menurut saya menjadi kampanye yang tidak ada gunanya, karena Amerika sendiri justru mendukung orang atau kelompok yang melakukan bukan hanya pembunuh massal, tapi ini pembunuhan secara sadis yang tadi dibahas, ini justru
melakukan yang disebut di Timur Tengah sebagai politik pelaparan. Ya. Ini saya dalam bahasa Arab disebut sebagai siyasatut tajwi. Saya menerjemahkannya politik pelaparan, bukan semata-mata kelaparan, Mas Kevin. Ya. Karena kalau kelaparan mungkin ada faktor individu orang tidak bekerja, tapi ini pelaparan yang terjadi. Satu keadaan yang sengaja diciptakan dengan cara memblokade dan membatasi bantuan-bantuan, dan ini jahat sekali menurut saya. Tidak ada rujukan nilai di dalam pelajaran-pelajaran manapun. Ya, Mas Nah, Asif, tentu tapi- saja yang kedua, selain alasan-alasan nilai-nilai tadi, kenapa Amerika melakukan perubahan ini tidak terlepas dari kepentingan internal politik Amerika sendiri, yang dalam beberapa bulan ini mereka berada dalam kontestasi pilpres, terutama di antara Trump dan Joe Biden. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat pernyataan politik hari ini, itu sama-sama tidak ada yang mau memegang bara Israel ini. Dia ingin Israel menghentikan bara ini karena buruk rupanya terlalu berat, dan kalau bahasanya Trump, kalau Israel lanjut dengan ini semua sangat mungkin akan semakin banyak kehilangan dukungan dunia. Dan itu sungguh-sungguh mengerikan, karena kalau yang melawan adalah mungkin yang dianggap sebagai musuh, mereka akan terima itu. Tapi ini yang melawan adalah teman-temannya sendiri, bahkan tentara Amerika sendiri yang sampai melakukan bakar diri di depan kantor kedutaan Israel di Amerika. Jadi sekali ini pesan yang sangat kuat, dan saya menangkap pemerintah Joe Biden bahkan juga Trump tidak mau berspekulasi tentang ini semua. Mas Hasib, kira-kira hubungan antara Amerika Serikat dan Israel nanti kedepannya akan seperti apa, dan efeknya kepada Palestina, warga Gaza sendiri akan seperti apa kedepannya menurut Anda? Saya melihat bahwa seperti saya sampaikan di awal, pasca resolusi ini akan mempunyai dampak sangat kuat terhadap Israel. Dan itu artinya mungkin yang akan terjadi ke depan adalah terjadinya krisis kepemimpinan di Israel akibat kehancuran ketidakkompakan koalisi. Kita lihat hari ini di Israel kemarin itu sudah ada menteri Gideon yang memundurkan diri dari Partai Harapan Baru, dan itu diyakini oleh banyak pihak sebagai awal dari retaknya koalisi pemerintahan yang dibangun, yang dilakukan oleh Netanyahu sebagai Perdana Menteri pada era perang ini juga terutama. Nah, untuk Palestina sendiri menurut saya sebenarnya memang ini tanggung jawab tidak bisa terus diserahkan kepada masyarakat dunia, tapi Palestina sendiri kemudian masyarakat Arab mestinya mencari peluang lebih keras untuk bagaimana mengakhiri krisis dan berbagai macam penderitaan ini. Dan menurut saya, Mas Kevin, dalam beberapa bulan waktu terakhir kesempatan itu ada. Misalkan sebelum resolusi ini diberlakukan, itu kan Amerika sendiri untuk pertama kali mengajukan draft resolusi. Dan itu artinya jelas bahwa ini artinya ada perubahan politik di luar negeri Amerika. Tapi persoalannya apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Arab, apa yang dilakukan oleh katakanlah Palestina sendiri, saya melihat justru terlewat. Kenapa? Karena justru yang kemudian memveto resolusi yang diajukan oleh Amerika adalah Rusia dan Cina, yang mestinya di tingkat lobby itu sudah bisa diambil gitu. Jadi sebelum resolusi ini sebenarnya sudah ada kesempatan, yaitu ketika draft itu diajukan oleh Amerika Serikat sebagai bentuk memang protes dan sebagai bentuk sikap kerasnya kepada Israel yang dipaksa untuk tidak masuk ke Rafah, tapi dia tetap maksa untuk masuk ke Rafah. Dan Joe Biden sudah banyak memberikan statement yang dalam tanda kutip. Apakah rencana agresi darat yang mau dijalankan oleh Israel ini akan artinya berhenti begitu karena adanya resolusi Dewan Keamanan PBB ini? Menurut saya dalam jangka panjang, lebih panjang, lebih lama itu dipastikan berhenti. Tapi ini tidak akan langsung. Jadi mungkin sehari dua hari atau beberapa waktu masih akan tetap dengan agenda penyerangan yang dilakukan oleh Netanyahu dengan segala macam sikap kerasnya ditunjukkan kepada dunia. Tapi menurut saya dengan sikap seperti ini, maka itu tidak akan bisa lama-lama, karena kalau itu terjadi artinya krisis yang terjadi di Gaza di antara Israel dengan Hamas terutama itu semakin memperlihatkan aib, saya mengatakan sebagai aib bagi kehidupan kita yang diwarnai dengan nilai-nilai keagungan, modernitas dan segala macamnya itu, Mas Kevin. Oke, baik.
Kita berharap semoga Israel menghentikan serangan dan mengikuti resolusi Dewan Keamanan Gencatan Senjata antara Israel dan Palestina. Terima kasih Mas Hasib telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.